Sumber energi tidak dapat diperbarui. 1. Minyak bumi. Kumpulan titik minyak yang masih berwujud lumpur hitam dan belum dapat dimanfaatkan secara langsung disebut sebagai minyak mentah atau crude oil. Supaya dapat dimanfaatkan, minyak mentah tersebut dapat diproses melalui proses pengolahan dalam 2 tahap. A. Pengolahan tahap awal atau primary process. Pengolahan tahap awal dilakukan melalui proses distilasi bertingkat yang dilakukan berkali-kali agar dapat dihasilkan fraksi produk sesuai dengan perbedaan titik jenisnya. Secara umum, proses distilasi ini dibagi menjadi 5 fraksi, yaitu fraksi pertama menghasilkan gas yang memiliki titik jenis 25 derajat Celcius. Fraksi kedua menghasilkan nafta. Fraksi ketiga menghasilkan kerosin dan aftur. Fraksi keempat menghasilkan solar sebagai bahan bakar mesin diesel dan berbagai mesin keperluan industri. Fraksi kelima menghasilkan residue yang dapat diolah menjadi berbagai produk, yaitu sisa distilasi berupa asfal dan lilin. B. Pengolahan tahap kedua atau secondary process. Proses pengolahan tahap kedua antara lain 1. Perangkahan atau cracking, yaitu proses perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon. 2. Proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk menggunakan pelarut untuk memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk melalui perbedaan titik leburnya. 4. Pembersihan atau reacting, yaitu pembersihan dari kontaminasi kotoran dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. 2. Batu bara. Menurut teori in situ, batu bara terbentuk dari pepohonan yang mati, tetapi tidak mengalami pembusukan secara sempurna. Pada umumnya, batu bara terbentuk dari hutan basah atau rawa-rawa. Sisa jasa tumbuhan terakumulasi menjadi sedimen organik. A. Pengolahan batu bara. Pengolahan batu bara bertujuan membersihkan kotoran karena keberadaan pembakaran menyebabkan turunnya nilai kawat atau panas batu bara. Secara umum, batu bara melalui 3 tahap. 1. Persiapan atau preparation, yaitu proses persiapan yang dilakukan untuk mengurangi ukuran butir-butir batu bara sesuai ukuran penggunaannya. 2. Pemisahan atau concentration, yaitu proses pemisahan antara batu bara dan materi pembakarnya. Proses pemisahan dilakukan dengan metode gravity concentration. Metode pemisahan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Flowing film concentration, yaitu proses pengambilan konsentrat berdasarkan spesifik gravity pada aliran air yang tipis. B. Jigang, yaitu proses konsentrasi berdasarkan cepat lambatnya pengendapan antara motor dan batu bara. C. Flowstasi, yaitu proses konsentrasi berdasarkan senang atau tidaknya mineral terhadap gelembung udara. 3. Diluateri, merupakan proses pemisahan antara cairan dan padatan setelah proses konsentrasi. Proses ini dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu A. Thickening, yaitu tahapan pertama berupa pemisahan padatan dengan cairan berdasarkan kecepatan pengendapannya. Batu bara dalam 1 foot hingga didapat solid bakal 1 dalam kurung 50% kadar solid. B. Filtration, yaitu proses pemisahan padatan dan cairan dengan cara menyaring hingga didapat solid bakal 4 dalam kurung 80% kadar solid. C. Heating, yaitu operasi penghilang kadar air dengan pemanasan hingga padatan benar-benar bebas dari cairan atau 100% kadar solid. B. Pemanfaatan energi batu bara. Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi bahan bakar mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi pada bidang energi tambang
dan mineral. Beberapa pemanfaatan batu bara di antaranya sebagai berikut. Satu, bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Sektor pembangkit listrik ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Dua, pemanfaatan pada industri semen. Seiring meningkatnya harga bahan bakar minyak, industri semen mulai beralih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Tiga, briket batu bara. Briket batu bara berfungsi sebagai pengganti arang yang sering digunakan untuk keperluan kuliner. 4. Dimethyl ether atau DME. DME merupakan gas hasil proses gasifikasi materi batu bara. Potensi DME sangat besar sebagai pengganti LPG, baik kepentingan rumah tangga maupun industri. 5. Batu bara cair atau coal liquid. Saat ini telah ditemukan metode pencairan batu bara yang berpotensi menggantikan bahan bakar minyak. Proses pencairan batu bara dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu pirolisis, yaitu pemanasan batu bara dengan suhu lebih dari 400 derajat Celcius. Proses ini menghasilkan arang, cat, cairan atau liquid dan gas. Solvent extraction, yaitu proses yang dilakukan dengan mencampurkan batu bara dengan pelarut atau solvent untuk menghasilkan cairan pada suhu hingga 500 derajat Celcius dan tekanan hingga 5000 psi. Catalytic liquefaction, yaitu proses pencairan batu bara menggunakan katalis sebagai sensor lampu hidrogen. Konversi batu bara menjadi cair atau indirect liquefaction, yaitu proses konversi batu bara menjadi cair yang dilakukan melalui 2 tahap konversi. 3. Sumber energi nuklir. Beberapa unsur radioaktif merupakan sumber energi nuklir yang keberadaannya tidak dapat diperbarui. Energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir miliaran kali lebih banyak dibanding energi fosil dengan 1 gram bahan bakar nuklir setara 8 ton bahan bakar minyak. Dampak dari pembangkitan energi nuklir sangat besar apabila terjadi tangan dengan benar. Apabila terjadi kegagalan reaktor, ledakan yang sangat hebat lainnya bunuh dapat terjadi.